وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kami menghimbau kepada kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita setiap saat mendengar ayat-ayat Allah, mendengar para khatib menyeru kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ketakwaan ini merupakan bekal yang paling utama dan yang terbaik yang akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam firman-Nya, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya adalah kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa bersalawat kepadanya. Karena dengan perjuangan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat, sehingga kita mampu ataupun bisa menikmati betapa nikmatnya agama Islam itu sendiri. Karena betapa banyak manusia yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, namun ia belum menikmati betapa nikmatnya agama Islam itu sendiri. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap muslim merupakan suatu cita-cita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 faktor ataupun ada 3 kunci yang membuat kita sukses di dunia dan di akhirat nanti. Kunci pertama yaitu meninggalkan ridho dari manusia. Ketika kita beramal, maka kita tinggalkan atau kita palingkan diri kita dari mengharap ridho dari manusia. Kemudian senantiasa tamak dalam mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita peluang emas untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Dzulhijjah.
Maka dengan apa kita mengharap atau dengan apa kita memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa-apa yang telah mendekatkan kita terhadap surganya Allah dan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus, dan terkhusus di bulan yang mulia ini. Dalam sabdanya, ma min ayyamil amali salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil. Tidak ada hari yang dimana seseorang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Dalam hadis lain, ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabbu ilaihi minal amali salih min ayyamil ashar fa'akthiru fihi minat tahlil. Tidak ada lagi hari yang paling agung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada lagi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan di luar bulan-bulan selain dari bulan Dzulhijjah ini. Bahkan para ulama mengatakan bahwa 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada hari-hari yang terdapat di bulan Ramadan. Maka Ibnu Taimiyah menyimpulkan bahwa hari yang mulia adalah 10 pertama di bulan Dzulhijjah, lebih mulia daripada hari-hari yang terdapat di bulan Ramadan. Adapun malamnya, maka malam yang mulia adalah malam yang terdapat di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disyariatkan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk memperbanyak tahmid kepada Allah di bulan ini. Karena ini merupakan bulan yang sangat istimewa. Dan jangan sampai kita sia-siakan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak manusia yang terbaring di tanah, di bawah tanah. Mereka memohon kepada Allah untuk dibangunkan kembali dan dibangkitkan kembali. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihah fima tarak. Wahai Tuhanku, kata orang-orang yang menyesal di bawah tanah, irji'un, kembalikan aku kehidupan yang dulu, la'alli a'malu salihah, supaya aku beramal soleh, berbuat baik, berbuat ihsan, fima tarok, yang mana dahulunya aku tinggalkan. Ada pendakwah aku tidak dengarkan, ada penyeru aku tidak dengarkan. Maka kembalikan aku ke dunia, walaupun hanya untuk beramal 1 kali sujud saja. Maka Allah menjawab, kalla, tidak, karena ini suatu kemustahilan. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala? Memperbanyak puasa. Kita berpuasa di bulan Dzulhijjah ini, dan lebih-lebih puasa Arafah. Mungkin kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan puasa di hari Arafah, bahwa sesungguhnya puasa Arafah ini menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa Arafah menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan setahun yang lalu dan dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang akan datang. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan yang mendapatkan
keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kurban. Bagaimana kita mengisahkan tentang kisahnya Nabi Ibrahim, anak yang ia tunggu-tunggu bertahun-tahun, kemudian setelah dewasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Itu menunjukkan bahwa kecintaan Nabi Ibrahim terhadap anaknya tidak sebanding dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim rela mengorbankan sesuatu yang terbaik yang ia tunggu bertahun-tahun hanya karena untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan." Maka setiap umat, kata Allah, disyariatkan untuk menyembelih kurban. Liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya menyebut Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah kami berikan kepadanya dari binatang ternak. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Falahu aslimu. Maka kepadanya lah kita menyerahkan diri. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang kedua agar kita bahagia di dunia dan di akhirat, yaitu meninggalkan ataupun memutuskan pertemanan yang kurang baik, berteman dengan orang-orang yang tidak saleh, dan memilih berteman dengan orang-orang yang saleh. Kenapa demikian? Karena seseorang itu tergantung dengan kepribadian temannya. Al-mar'u ala dini khalidi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa seorang itu tergantung dari agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya ia berpandai-pandai mencari teman. Karena teman inilah yang mampu mengingatkan kita ketika kita melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada lagi pertolongan dan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah dua orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah pula. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum ala ba'din adun illal muttaqin. Bahwasanya pertemanan yang tidak didasarkan ketakwaan akan menjadi permusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka berpandai-pandailah mencari teman. Umar bin Khattab pernah mengatakan, sesungguhnya aku lebih menyukai sahabat ataupun orang ataupun teman yang mengatakan keburukan kepadaku, yang mengatakan kesalahanku terhadapku, supaya aku bisa memperbaiki diri, daripada teman orang yang memuji hanya karena mengharapkan dunia dariku. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala ahlihi wa ahli sidqi wal wafa.
Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah pertama kita telah mendengar dua kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan pada khutbah kedua ini kunci yang ketiga adalah meninggalkan ambisi terhadap kehidupan dunia, terhadap kecintaan kita yang berlebihan terhadap dunia, sehingga dengan kecintaan yang membabi buta kita lalai dari kehidupan yang nyata, kita lalai dari kehidupan yang abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat merupakan kehidupan yang baik dan lebih kekal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewanti-wanti kepada kita, "Man kanatid dunya hammuhu." Barang siapa yang menjadikan kehidupan dunia ini menjadi acuan semata, menjadi himmahnya, ja'ala faqrahu baina ainahi, maka Allah akan menjadikan kefakiran terbentang di depan matanya. Maka ia akan senantiasa dihantui oleh kefakiran. Apa yang aku makan, apa yang aku makan, apa yang aku peroleh akan dihantui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa farraqa syamlahu, dan Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Kalau kita memahami, banyak kadang di antara kita yang mendapat masalah belum selesai, ada lagi masalah baru. Maka kita bermuhasabah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Farraqallahu syamlahu, kata Allah, atau farraqa dalam riwayat lain farraqallahu amrah. Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya. Tapi lihat yang satunya, man kanatil akhiratu hammu. Akan tetapi siapa yang akhirat menjadi tujuannya, menjadi cita-citanya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya, dan dia tidak akan ragu terhadap kehidupan dunia, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dia tidak ragu. Dan Allah akan menyatukan segala permasalahannya dan akan menyelesaikan segala permasalahan. Kalau kita mau melihat, siapa yang tidak kenal di antara kita bagaimana kehidupannya Umar bin Khattab? Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab, pemimpin yang memimpin hampir sepertiga dunia, dipimpin oleh Umar bin Khattab pada waktu itu. Tapi kita lihat bagaimana dunia, kehidupan dunia berada di genggaman Umar bin Khattab, sehingga ia tidak hina di hadapan dunia. Sebagaimana yang dikisahkan ketika utusan Romawi pada waktu itu menjenguk Amirul Mukminin, kemudian melihat dan bertanya-tanya, mana istana pemimpin kalian? Kemudian dia melihat Umar yang tertidur dan beralaskan pelepah kurma, sehingga ia berkata, engkau aman wahai Umar, engkau adil, sehingga dengan itu semua engkau bisa tenang menjalani kehidupan akhirat. Jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga tiga kunci kesuksesan ini dapat kita amalkan. Terlebih-lebih nasihat ini berguna untuk diri pribadi yang hina ini, dan umumnya buat para jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu memaksimalkannya untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا واعتدلوا وتراصوا أقيموا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. Dirapatkan dan diluruskan safnya